Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hamba Allah mau bertanya, saya punya ibu mertua atau bapak, saya punya ibu mertua. Bapak mertua saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Suami saya sudah 2 tahun tidak bekerja. Mertua saya jualan sarapan pagi, Bu ya. Penjualan merosot dan suami saya tuh bantuin ibunya untuk jualan sarapan pagi tanpa dibayar. Nah, suami saya bilang dia lebih milih ibu daripada saya dan anak saya. Suami saya berat buat nyari kerja karena kalau kerja nanti ibunya jualan, siapa yang bantuin? Mau nyuruh orang gak bisa bayar. Suami saya sejadinya tidak memberikan nafkah kepada saya dan anak saya. Bagaimana saya harus berbuat, Bu ya? Terima kasih. Baik, bismillah. Memberi nafkah kepada anak hukumnya wajib. Bahkan, lihat, memang bakti pada orang tua adalah nomor 1. Bakti pada orang tua adalah nomor 1 bagi seorang anak laki-laki. Tapi memberikan nafkah kepada anak adalah wajib. Kalau tidak memberi nafkah adalah dosa. Maka hendaknya kalau dia ada kesadaran akhirat, ya berusaha bagaimana tetap dua-duanya didapat. Mungkin ada solusi ya. Sebetulnya membantu ibunya barangkali karena demi kebaikan kehidupan ibunya. Mungkin kita tidak tahu, mungkin kalau kita diskusi Pak langsung banyak pertanyaan yang kami sampaikan di antaranya adalah bagaimana kalau biar saja suami bekerja, kemudian Anda sendiri yang menangani urusan, yang bakal menjamin bahasanya urusan ibu makan akan terjamin dan sebagainya, supaya tidak perlu bekerja. Karena pada akhirnya bekerja pun suami Anda yang menjadi tidak bisa bekerja di tempat lain, sehingga tidak memberi nafkah kepada Anda. Nah ini, jadi kalau bisa jadi karena suami Anda ini merasa bahwasanya kalau tidak menemani ibunya tidak terawat. Berarti mungkin bisa kami tangkap Anda di mana gitu loh. Anda di mana kira-kira selama ini? Ini pertanyaan buat Anda. Makanya kalau saat ini bertemu lebih indah nih. Anda di mana? Apakah Anda selama ini tidak bisa merawat mertua Anda? Anggap saja ini kan amal juga kan begitu. Apalagi ini adalah ibu Anda daripada sang suami. Biar suami bisa bekerja. Nah, ini pertanyaan juga. Kenapa kok tidak Anda ikut campur dalam merawat ibunda sehingga suami Anda bisa bekerja, bisa memberi nafkah kepada Anda dan anak-anak Anda? Jadi sebelumnya bisa diskusikan hal-hal semacam ini. Suami kalau memang dia mungkin kita tidak mengerti apa yang terjadi perbincangan antara suami Anda dengan ibu, atau mungkin ibunya merengek dan sebagainya, maka kalau seperti ceritanya ya mungkin dia tidak tega, bisa jadi. Atau memang suami Anda golongan pemalas, ini bikin alasan saja untuk tidak bekerja. Kan banyak orang itu alasan dakwah jadikan alasan untuk tidak bekerja, kumpul sama ustadz, ngikuti ustadz terus alasan tidak bekerja karena pemalas. Ada model manusia begitu. Ada satu orang ikut ustadz kemana-mana. Istrinya jerit ternyata Pak, suami saya nggak kasih nafkah gara-gara apa? Suami saya ikut ustadz, alasannya ini dakwah. Ini nggak benar, keblinger orang begitu. Ada model begini. Maka saya tidak tahu seperti apa sih karakter laki-laki tersebut. Suami Anda itu seperti apa? Saya tidak ngerti. Tapi kalau suami Anda orang baik dan tanggung jawab pada dasarnya aslinya, kok tiba-tiba berbalik begitu? Tentu ada satu hal yang mungkin sangat pribadi antara beliau dengan ibunya. Maka yuk kita diskusikan bareng-bareng. Pokoknya gini loh ya. Anda harus bangga loh ya kalau punya suami bisa berbakti pada ibu. Cuman suami itu yang malas-malas ini nggak bener tuh. Sedih saya sebagian suami itu. Sampai suatu ketika ada suami dia rajin untuk menyampaikan kebenaran, dakwah dan sebagainya. Istrinya suruh pergi ke pasar. Suruh suami pergi ke pasar, istri biar di rumah. Ngaco ini. Saya sedih kalau suami itu sewenang-wenang begitu tuh. Pulang ke rumah minta duit kepada istrinya untuk ikut pengajian lagi dan sebagainya. Bekerja dong suami. Cuma ada kadang-kala suami itu nasib bangkrutan, nggak bisa bekerja, maka istri berperan boleh, yang demikian itu bagus saja kok. Tapi jangan sampai ongkang-ongkang. Jadi seperti itu, kami tidak tahu hakikatnya seperti apa. Bisa jadi suami Anda memang sangat mencintai ibundanya dan kemudian juga ibundanya memohon, merengek. Nah, kemudian juga mungkin ibundanya masih punya tanggungan adik-adiknya dan sebagainya, sehingga harus jaga warung, harus menghidupi warung tersebut. Anda tidak tahu ya. Cuman yang jelas dibuka komunikasi yang baik. Paling tidak Anda harus berjanji Anda akan membantu. Baik ya. Seperti itu. Jadi jangan dibuat suami itu kayak makan buah si malakama ya. Anda bingung. Ibu ini istri. Akhirnya soalnya ini ada. Anda tuh sama dengan ibu. Anda bergabung dong. Iya. Ibaratnya Anda makan dimakan oleh ibu. Gitu loh. Jangan sampai betul. Ini kerepot bagi milih ibu atau istri. Milih ibu. Kok bisa milih ibu sama istri? Gimana sih?
Ya? Tuntutan istri Kok, banyak. kok minta istri apa? Ya mestinya ada yang diberikan istri akan nyampe ke ibu pada akhirnya kan Iya, begitu iya. seharusnya. Baik ya. Keindahan itu penting. Hanya mungkin, aduh gimana ya, kok nggak cukup, nggak agak cukup. Kan Nabi sudah melihat makanan 2 orang bisa dimakan oleh 3 3 orang. orang. Tinggal ditumpangkan saja ibu Anda. Masaknya Anda menunya tetap nggak ada tambahan dan sebagainya. Dimasukkan 1 orang nggak akan kurang berkah, Nabi mengatakan kok. Iya, ya. Apalagi ini ibu ya. Bu. Apalagi ibu seperti itu. Baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.